Wah, ini. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Dengan Bapak siapa ya, Pak? Bapak Wahyudin, Kepala SMK Islam Redongan. Ada dua kali, Pak. Ini ruang praktek, Pak. Ini ruang tempat uji kompetensi. Kebetulan salah satu di Astra Honda AHN Jawa Tengah, kita dari beberapa SMK yang ditunjuk menjadi tempat uji kompetensi TUK. Berarti beruntung Ini dong, memenuhi Pak. syarat harus grade-nya akreditasi dari industri harus A+. Oh, berarti lulusan dari sini Tersalurkan ke sudah hampir ada jaminan ya, Pak? iya, jaminan dari Astra Honda asal memenuhi tadi harus lolos uji kompetensi. Kesulitannya di apa itu, Pak? Kalau yang kerja? Kesulitannya yang namanya anak memang ini harus ada keselarasan Oke. dan pembiasaan antara kurikulum sekolah dengan kurikulum industri. Ini harus selaras. Ada Dan berapa harus- jurusan sih, Pak? Kita ada 5 kompetensi keahlian. Iya. Yang pertama Antaranya? akuntansi keuangan, Mhm. lembaga. Yang kedua akuntansi perbankan syariah. Yang ketiga teknik komputer jaringan. Yang keempat desain komunikasi visual. Dan yang kelima teknik sepeda motor binaan Astra Honda. Instrukturnya, Pak, dari mana? Instruksinya dari sekolah yang mempunyai kompetensi di bidangnya, yaitu di bidang mesin. Kita kembangkan di mesin terbaru sekarang dengan teknologi alih transisi ke listrik. Ya. Maka kita perlu bantuan dari Astra Honda dan kebetulan kita udah diundang, udah diklat, udah dilakukan training berkaitan dengan teknologi baru di teknologi. Oh, berarti konversi BBM ke listrik sudah mulai ya, Pak? Mulai diajarkan ya, Pak? Sudah mulai diajarkan. Sejak tahun kapan, Pak? Ajaran tahun Tahun. berapa? Dan ini ya? Tahun. Pak, izin yang keluar masuk tiap hari ke ruangan itu kira-kira berapa siswa, Pak? Ya berarti dari total kita setiap rombelnya berarti kan 36. Ya. Tapi kita karena sekolah swasta terus terang kita nambah menjadi berarti tambah 6 ya cadangan, jadi total 42 per rombel dalam iya. satu hari kira-kira berarti 5 kelas. Kita ada 9 rombel untuk teknik dan bisnis motor. Oh, Setiap untuk- harinya kita 5. Untuk penerimaan murid baru kemarin berapa, Alhamdulillah Pak? sukses, kita terima sesuai kuota 588 dan terpenuhi semua kompetensi dari akuntansi 126 siswa atau 3 rombel, TKJ sama 126 siswa 3 rombel, teknik bisnis sepeda motor 3 rombel 126 siswa dan desain komunikasi visual 3 rombel itu 126 siswa, kecuali satu yang akuntansi perbankan syariah itu 2 rombel berarti 88 siswa. Jadi total 588 siswa. Enggak, Total keseluruhan ya. berarti 1.700 siswa. Nggak over ya, Pak? Alhamdulillah tidak. Kita sesuai dengan kemampuan kondisi ruang teori dan ruang praktek. Oh iya, Pak. Itu, Pak, jalannya mau dibikin itu sebetulnya gimana, Pak? Mau Ya. dibikin tidak ada kesulitan, cuma kita melihat kondisi keuangan kita Ya. bertahap. Ini tahap pertama penggurukan dan tahap kedua ini adalah pemasangan fondasi jembatan. Ya termasuk bikin jembatan sih, Pak. Ya, bikin jembatan dan ini harus izin dari PSDA provinsi. Oh. Ya terus kayaknya ada rencana bikin gedung baru, Pak. Ya, rencana bikin gedung baru. Kalau yang di atas ini bantuan dari kementerian, Ya. Direktorat PSMK dan Direktorat Vokasi. Kita bangun ruang praktek siswa untuk desain komunikasi visual atau seni ekonomi kreatif. Oke. Itu total luas kurang lebih berarti antara 300 meter persegi. Lantai 2 dengan standar nasional untuk vokasi. Kira-kira selesai tahun berapa itu, Pak? Ini insya Allah di bulan Oktober kita mudah-mudahan bisa selesai. Amin, amin. 2023. Masjid sama ruang guru tentunya dengan dana dari sekolah. Tapi kalau yang siswa semuanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Barangkali, Pak, ada donatur yang lain, Pak, atau harapan Bapak ke Ya, donatur? mudah-mudahan dengan kepercayaan yang dipercayakan kepada kami SMK Islam Tongkal, kami berharap masyarakat antusias dan support semuanya
Alhamdulillah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semuanya mendukung. Oh iya Pak, himbauan ke murid-murid yang baru masuk Pak. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang baik dari tingkat satuan pendidikan pertama, yaitu baik di SMP maupun MTS Madrasah Sanawiyah, hal-hal yang baik di sana, budaya-budaya yang baik di sana dibawa ke SMP Islam Renohan. Hal-hal yang tidak baik, yang kurang pas, dikubur dalam-dalam. Kita bangun di SMP Islam Renohan generasi emas yang luar biasa, berakhlak, beretika dan bermoral, dan berprofil pelajar Pancasila. Untuk orang tua atau wali murid Pak, himbauannya seperti apa? Kepada orang tua sama-sama bahwa kewajiban pendidikan bukan hanya sekolah di formal, tapi di masyarakat adalah non formal. Bagi orang tua tentunya informal, betul-betul ikut mengawasi dan membimbing. Dengan tiga unsur pendidikan, baik formal, non formal maupun informal keluarga saling sinergi, insya Allah negeri ini akan terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Tidak perlu, karena kami di samping menyiapkan mereka sesuai dengan kompetensi keahliannya, sesuai jurusan 5 kompetensi tadi, tapi kita juga misalkan dari kompetensi akuntansi keuangan lembaga, akuntansi perbankan syariah, teknik komputer jaringan, teknik desain komunikasi visual, dan teknik sepeda motor, semuanya sesuai dengan kompetensi. Tapi kami menawarkan beberapa keahlian ganda, double degree, misalkan dari berbagai unsur yang kita kembangkan, ekskul, baik ekskul yang berwirausaha, contoh tata boga, petani milenial, dan ekskul lain baik ekstra maupun intra kita kembangkan di sini dalam rangka membantu keahlian mereka, mempersiapkan mereka secara lahir. Kita siapkan keahliannya bukan hanya kompetensi di bidang jurusan tadi di SMK, tapi kita kembangkan budaya-budaya, keahlian-keahlian ganda yang sesuai dibutuhkan di tengah-tengah industri maupun masyarakat. Oke. Tetap juga kita kembangkan kemampuan batiniah, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan jasmani, tapi rohani kita juga harus tetap. Oh iya Pak, jadi saya ikut makmum sholat Bapak, apa itu berlaku tiap hari Pak? Setiap hari alhamdulillah, karena kita tetap tadi salah satu supranatural adalah kita tetap menjalankan amalan-amalan kita, baik amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama salafus saleh. Kita tetap membaca Asmaul Husna setiap pagi hari sebelum KPM, doa, kemudian baca Al-Quran, ya, terus baru doa, baru kegiatan KPM. Setiap waktu kita usahakan sholat berjamaah, pulang berdoa, seperti itu setiap hari. Kalau hari Jumat khusus kita yasin tahlil, karena kita berfaham ahli sunnah wal jamaah nanti. Oh Bapak juga termasuk anggota Dewan Masjid ya Pak? Oh ya, kebetulan Dewan Masjid. Jadi kami bagaimana memakmurkan masjid, terutama kami di lembaga pendidikan, bagaimana agar masjid di dunia pendidikan juga makmur, baik secara bangunan maupun secara jumlah.